Janganlah engkau percaya kepada Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mengandalkan Tuhan Allahmu. Lihat raja-raja lain sudah kutaklukkan. Begitulah kira-kira kata-kata Sanherib kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Ketika itu kota Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur. Memang Raja Asyur setelah menaklukkan kota Samaria dan kota-kota lain berganti nama. Yang menaklukkan kota Samaria adalah Salmaneser. Sedangkan setelah itu berganti menjadi Sanherib. Dan Sanherib mencoba menjajah, menaklukkan kota-kota yang ada di tanah perjanjian, tanah Palestina, dan bangsa-bangsa lain ditaklukkannya. Dan dia ingin menaklukkan kerajaan yang ada di selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan dan dia melakukan apa yang baik dan benar, persis seperti Raja Daud. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Raja Hizkia melalui seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Sanherib kepada Hizkia sungguh-sungguh menghina, sungguh-sungguh menantang Tuhan. Adakah Allahmu akan menolong saya? Ilah-ilah lain, Allah-Allah lain sudah saya taklukkan di bawah kekuasaan saya. Masakan Allahmu akan menolong engkau? Dan saudaraku, apa yang dibuat oleh Hizkia? Apakah Hizkia takut? Apakah Hizkia menyerah? Nah, nantikanlah renungan ini bersama Ragiku, renungan pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Salam kemerdekaan, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tema kemerdekaan Indonesia tahun ini di bawah kepemimpinan baru Bapak Presiden Prabowo dengan Gibran, dengan menteri-menterinya, mengambil tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kita mengharapkan bangsa Indonesia, bangsa yang terus bersatu. Di sana sini ada banyak masyarakat, oknum-oknum tertentu atau suku-suku, segelintir dari suku-suku tertentu ingin memprovokasi masyarakat lainnya. Memang saudaraku, tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Presiden yang sah, yang sudah dipilih rakyat, harus kita dukung. Walaupun dukung tidak berarti kita tidak boleh mengkritik. Kemarin sore pada pukul 17:45 ada sinada dan ada sisair melewati saya dan saya mengarang sebuah lagu yang saya beri judul Presiden Gemoy. Ini adalah bagian dari bentuk kritik saya terhadap Presiden Republik Indonesia. Kembali kepada firman Tuhan. Yesaya adalah nabi yang dipanggil Tuhan. Dan Yesaya hidup di dalam 4 zaman raja. Wah, luar biasa ya. Dan dimulai karirnya dia melayani bersama dengan Raja Hizkia. Dan melalui Yesaya lah Tuhan berfirman kepada Yesaya dan Yesaya menyampaikan firman Tuhan itu kepada Raja Hizkia dan juga nanti raja-raja setelah Hizkia.
Kerajaan utara yaitu Samaria sudah hancur luluh. Mereka sudah tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi rajanya. Karena Raja Asyur sudah menaklukkan Samaria dan membawa orang-orang Samaria ataupun kerajaan Israel sudah hancur di bawah Salmaneser. Di bawah Raja Asyur Sanherib, mereka menginpansi untuk memperluas imperiumnya atau kekuasaannya. Dan banyak negara-negara atau kerajaan-kerajaan itu sudah ditaklukkan di bawah raja yang lumayan kuat, Sanherib. Dan karena kekuatannya dia menjadi sombong. Dia menantang Hizkia Raja Israel bahwa jangan berharap kepada Tuhan Allahmu. Saya sudah menaklukkan raja-raja yang di sekitarmu. Di manakah Allah mereka? Di manakah Tuhan mereka? Tuhan mana yang dapat melawan saya? Wah, jadi sombong dia. Saudaraku, Hizkia Raja Israel, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh Sanherib. Dia bukan menghina saya, tetapi dia menghina Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Selamatkanlah kami dari Sanherib. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Katakanlah kepada Hizkia, jangan takut. Jangan gentar. Kalian akan baik-baik saja. Kalian akan aman saja. Kalian akan bercocok tanam. Kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Tetapi mengenai Sanherib, dia akan pulang. Saya akan memberi roh di dalam hati dan pikirannya supaya dia pulang karena ada kekacauan di negerinya. Saudaraku, apa yang terjadi? Alkitab mencatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Di perkemahan Sanherib atau Raja Asyur, Tuhan mengirim malaikat maut membunuh 180.000 orang. 180.000 orang mati tergeletak semua di dalam kemah mereka. Cek ya, 2 Raja-Raja pasal 19. Lalu Sanherib, Raja Asyur itu pulang dengan ketakutan tunggang langgang. Lalu dia sampai di negerinya. Sesampai di negerinya, di kota Nineve, ibu kota Asyur yang besar pada waktu itu, maka tidak lama kemudian anak-anaknya membunuh bapaknya itu. Dan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan membela orang baik. Tuhan membela orang benar. Tuhan membela orang yang beriman, yang mengandalkannya. Dan Tuhan akan mengerjakan pada bagiannya. Apakah saudara tergolong orang yang bermasalah, takut, ataupun ada persoalan pergumulan yang lain? Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan, dalam takut akan Tuhan, mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, Tuhan akan menolong. Entah dengan melalui malaikat, entah melalui hambanya, para hamba-hamba Tuhan, memberi semangat kepada kita, atau melalui orang-orang politik, melalui pemerintah misalnya, melalui kebijakan-kebijakan misalnya. Jadi tetaplah andalkan Tuhan, jangan terpengaruh. Demikianlah renungan pagiku pada hari ini. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Haleluya.